Berarti yang aku. Benar yang pakai ini kedengaran apa enggak? Dengeran harus pakai. Keluar coba dulu nih. Di sini mana? Biar kelihatan. Aku di. Biar kelihatan semuanya. Oh situ. Jadi kita fokusnya situ. Sini. Ambil materi di situ mas. Di daftar. Oke. Apa yang terjadi? Assalamualaikum, Mas Muklis. Ya, Mas Irin. Mas Muklis, gimana suara saya? Terdengar? Siap, terdengar jelas. Siap-siap. Ya. Di kantor apa di luar, Bapak? Di rumah, Mas. Oh gitu. Oke, siap. Ini udah siap ya? Udah siap, Mas. Oh ya, siap, baik. Iya, iya. Talent. Tiga. Menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat dasar itu kan? Oh iya, siap. Omamik ya. Email saya pakainya hari Good Drive. Bu Neneng, udah siap, Bu Neneng? Oke, Bapak. Iya, Pak. Udah siap, Pak. Oke. Bapak Ibu, kita mulai ya. Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat, Bapak Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi, Bapak Dr. Haji Syafi'i MAG, yang kami hormati juga Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan juga untuk bisa membersamai kita dan ikut mendiskusikan ya tentang kurikulum silabus yang ada di Pusdiklat Tenaga Administrasi. Bapak Kapus, alhamdulillah pada kesempatan hari ini merupakan hari kedua dari penyelenggaraan full day penyusunan atau pembahasan kurikulum silabus tahun 2023. Dan mungkin bisa saya laporkan di sini Bapak bahwa peserta yang ada di kegiatan ini Bapak, alhamdulillah selain dari internal kita, Pusdiklat Tenaga Administrasi, juga kami mendapatkan apa ya istilahnya amunisi baru ya Pak, rekan-rekan yang dari Sekjen ya, dari Biro Keuangan, kemudian juga dari Ditjen Pendis dan juga dari UIN Jakarta, alhamdulillah dapat hadir juga di sini memberikan kontribusi. Dan selain itu juga Bapak dari luar Kementerian Agama, kami juga alhamdulillah mendapatkan juga rekan-rekan yang berkenan untuk bisa juga membantu kami. Ada dari Kominfo, ini lumayan banyak Pak, ada 5 orang Widai Suara yang juga hadir di sini. Kemudian dari Kementerian Keuangan ya, sudah hadir juga. Kemudian dari Pusdatin, dari mana lagi? Sudah ya? Pusdiklat Kemendikbud, oh ya, dari Kemendikbud juga ada Pak. UIN sudah tadi, oke. Dari hari pertama Bapak, kami sudah mendapatkan pencerahan lagi, recharging materi dari Bapak Ferry Firdaus. Beliau adalah Widai Suara Ahli Media di Pusdiklat TSK Bangkom LAN. Kemudian tadi di pagi hari kami mendapatkan lagi pencerahan dari Kementerian Keuangan, tepatnya dari BPPK. Iya.
Dan siang ini kami sudah diskusi Pak tentang beberapa judul-judul yang akan kami kembangkan dan kami susun kurikulum silabusnya. Walaupun belum selesai semuanya Pak, tapi nggak apa-apa, nanti kami lanjut lagi. Dan bahkan nanti malam kami ada rapat lagi Pak dengan Ibu Zizi dari Kominfo. Bapak jika berkenan hadir, nanti malam bisa untuk ikut juga Bapak di Zoom kami sekitar pukul 7:30 ya Bu Zizi ya. Ya, mudah-mudahan sudah bisa ya kita Zoom nanti malam. Kami insya Allah Pak untuk kursil ini kami berupaya Pak untuk bisa membantu Bapak untuk bisa menuntaskan sesuai dengan perkin Bapak. Itu ada 40 ya kurikulum silabus yang akan berkontribusi dalam produk sistem. Selain nanti juga ada dari tim kerja kami ini ada Juklak, Juknis, kemudian juga modul dan SOP. Demikian Bapak dari saya. Kami memohon arahan dari Bapak sekaligus menutup secara resmi kegiatan full day ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Tenaga Administrasi, yang saya hormati Ketua Tim Kerja Kurikulum dan Konten Pelatihan Ibu Neneng, para Ketua Tim Kerja pada Pusat Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama, teman-teman JF, Yeda Iswara, dan hadirin sekalian, para peserta dari mitra KL mitra kami yang tadi seperti disebutkan oleh Bu Neneng, ada dari Pusdatin, dari Pusdiklat, Dikbud, dan seterusnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, pertama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu semuanya yang terlibat dalam penyusunan kurikulum dan silabus kediklatan pada Pusdiklat Tenaga Administrasi Pusat Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama. Sumbangsih ini tentu sangat berarti untuk Pusdiklat Tenaga Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kurikulum dan silabus pada sebuah lembaga kediklatan itu merupakan substansi dari keseluruhan tugas dan fungsi yang diselenggarakan oleh lembaga diklat. Lemdik tidak akan bisa melaksanakan tusinya, yaitu menyelenggarakan kediklatan, tanpa adanya kurikulum dan silabus. Maka ya apa yang Ibu Bapak kerjakan selama ini dalam 2 hari full day ini merupakan kontribusi yang sangat berarti sekaligus menjadi jariah dari Ibu Bapak semuanya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, setelah kita melakukan analisis kebutuhan pelatihan AKP dengan stakeholder kita, ya baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal, tentu langkah selanjutnya adalah menyusun kurikulum dan silabus yang dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi juga untuk mengembangkan kompetensi para ASN yang ada di bawah binaan Kementerian Agama. Tanpa adanya kurikulum dan silabus, tentu pelatihan itu menjadi sesuatu tindakan yang
hanya akan sia-sia. Ya. Tanpa kurikulum dan silabus, kegiatan-kegiatan pelatihan itu hanya akan merupakan tindakan kesia-siaan. Kalau toh boleh dikatakan eh, kegiatan itu ada gunanya juga, tentu saja gunanya itu tidak akan bisa optimal. Maka penyediaan kurikulum dan silabus ini menjadi sangat penting. Betul, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Neneng, bahwa di dalam Perkin saya selaku Kapus Diklat Tenaga Administrasi, saya harus menyiapkan salah satunya yaitu menyediakan 40 eh, apa 40 macam sistem kepelatihan ya, sistem kepelatihan Kurikulum. dan di antaranya adalah di di diwujudkan dalam bentuk kurikulum dan silabus ini. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja, bukan semata-mata memenuhi perkin saya sebagai Kapus Diklat, tetapi adalah kita punya tanggung jawab bersama untuk betul-betul Pusdiklat ini harus bisa senantiasa menyediakan pelatihan-pelatihan yang dari waktu ke waktu semakin update sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tantangan, dan juga sekaligus untuk meningkatkan karir para ASN itu. Nah, itu tuh yang penting itu ya. Jadi sebagai Lemdik kita harus nantiasa untuk bisa mengikuti dan beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN yang menjadi tanggung jawab dari lembaga Lemdiknya. Nah, itu mutlak dibutuhkan adanya kurikulum dan silabus yang senantiasa harus dimodifikasi, harus diadaptasi, harus dilakukan perkembangan inovasi-inovasi. Kegiatan pada 2 hari ini dalam rangka pertama adalah tentu saja untuk menyusun kurikulum dan silabus yang belum ada, dan yang kedua yaitu untuk eh, mengupdate, melakukan update inovasi kurikulum yang sudah ada. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, eh, berdasarkan catatan saya selama ini gitu ya, kita masih lemah dalam finishing. Kita masih lemah dalam finishing. Kita sering berkumpul, diskusi, merancang, membuat sebuah apapun itu, entah itu kurikulum, silabus, menyusun modul dan seterusnya. Itu selama ini kita dalam finishing itu kita masih sangat lemah. Selesai kegiatan, maka selesai pula seluruh aktivitas, sehingga output yang harus kita capai itu banyak terbengkelai. Nah, ini saya minta kepada Bu Neneng dan juga kepada semua tim, pada semua ketua tim kerja yang ada di Pusdiklat ini untuk memperbaiki pola kerja kita selama ini. Jadi kalau kita outputnya misalnya ini penyusunan kurikulum dan silabus, itu ya betul-betul kurikulum dan silabus itu harus terwujud, harus tersedia, barangnya ada, ya produknya itu ada. Meskipun tidak bisa diselesaikan pada waktu kegiatan ini berakhir, ya harus tetap kapan misalnya selesainya, sampai kapan diberikan batas waktu kapan, itu harus ada, sehingga nanti pelaporan, dari sisi pelaporan itu kita bisa mempertanggungjawabkan. Ini loh kegiatan yang kemarin sudah kita laksanakan 2 hari, ini produknya seperti ini. Ini dari bentuk-bentuk pertanggungjawaban kita melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita semuanya. Setelah kurikulum dan silabus ini kita susun, kan masih ada langkah berikutnya, yaitu kita harus menyediakan modul dan sejenisnya.
Apalagi kalau kemudian kurikulum silabus di antar kurikulum dan silabus yang kita susun ini merupakan kurikulum dan silabus pelatihan yang nanti akan kita sajikan dengan pelatihan-pelatihan e-learning ya dengan pendekatan asinkronus misalnya. Maka penyusunan modul itu sesuatu yang mutlak sifatnya ya harus harus ada dan itu tidak boleh juga berlama-lama ya supaya para stakeholder kita itu supaya segera bisa memanfaatkan apa yang telah kita lakukan. Kita bukan hanya menyiapkan kurikulum dan silabus ini bukan hanya untuk kepentingan Lemdik kita sendiri, tetapi juga karena posisi kita sebagai pembina Lemdik yang ada di BDK-BDK, maka tingkat urgensi kebutuhan kita segera menyelesaikan kursil ini menjadi lebih mendesak lagi. Satu sisi kita gunakan kursil itu untuk sebagai panduan kita melakukan kediklatan yang kita laksanakan. Pada sisi yang lain, kita juga harus menyiapkan kursil ini untuk digunakan oleh BDK-BDK yang itu memang kursilnya itu ya kita yang menyiapkan. Karena mereka tidak berhak untuk menyusun kursil sendiri, ya kita yang menyiapkan. Nah, tingkat kebutuhan yang sedemikian penting, posisi yang sangat strategis ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Tanggung jawab ini harus betul-betul menjadi perhatian kita semuanya bahwa ada tanggung jawab besar yang harus kita penuhi. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, nah lain halnya misalnya kalau kursil yang kita susun ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya klasikal, kegiatan-kegiatan pelatihan offline, maka keberadaan modul itu tidak semendesak penyediaan modul ketika pelatihan itu dilakukan dengan cara asinkronus, ya misalnya MOC dan sejenisnya. Karena saya meyakini bahwa dengan keahlian para widya iswara yang kami miliki baik di Pusdiklat maupun di Balai-Balai Diklat, sepanjang ada kurikulum dan silabus, di silabus di sana juga sudah disebutkan tujuan kepelatihannya untuk mencapai apa, jadi objektifnya apa gitu ya, objektifnya apa. Terus kemudian sumber-sumber yang bisa kita dapatkan itu dari mana saja. Saya yakin para widya iswara itu bisa berimprovisasi, ya bisa berimprovisasi. Yang penting ada kurikulum dan silabusnya. Ya, jadi modul itu tidak semendesak kalau modul itu untuk pelatihan yang sifatnya asinkronus dengan secara daring dan seterusnya. Nah, inilah sekali lagi saya mohon kepada Ibu Bapak semuanya, khususnya Bu Neneng dan timnya untuk terus mengawal ya, ketersediaan kursil ini dan setelah ada ini harus didokumentasikan secara baik dan juga harus disahkan itu untuk penggunaannya baik di Pusdiklat maupun oleh balai-balai diklat yang ada di daerah-daerah. Itu beberapa catatan yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, juga para teman-teman penyusun yang telah mencurahkan pikirannya, memberikan kontribusinya untuk penyusunan ini. Baik, Ibu Bapak, mari kita bersama-sama mohon taufik dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan dampak yang baik, outputnya nyata dan juga berdampak pada penyelenggaraan kegiatan pelatihan kita yang dari waktu ke waktu semakin baik.
Itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, jazakumullah khair jaza atas arahannya. Dan insya Allah Bapak salah satu pesan Bapak tadi yang sudah Bapak utarakan terkait dengan penetapan ini ya Pak, misalnya kapan penyerahannya dan seterusnya sudah kami buatkan timelinenya Pak, sehingga nanti bisa ada tahapan-tahapan yang dapat kami capai produk setiap atau output setiap tahapannya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas segala arahannya. Kita cukupkan untuk sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neneng dan Bapak semuanya saya mohon izin undur diri ya. Oke Bapak, Oke, suwun baik. Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Oke, kita lanjut.